and hallelujah, hallelujah. Come on, there's freedom in this house tonight. There's joy in this place. Can you prophesy with me? You stepped in. 'Cause you stepped into my Egypt. You took me by the hand. And you marched me out of freedom. Straight into the promised land. Now I'm not forgetting. I see of what we've done. Death is swallowed up forever. By the fury, let the music prophesy. Just lift up mighty shout in this place. Shalom Youth Frenzy. Oke, seneng banget nih bisa ketemu lagi sama teman-teman semua. Kalau teman-teman gimana nih? Senang banget nih pastinya. Dan aku juga udah siap nih dari rumah buat ketemu kalian dan ibadah bareng di ibadah hari ini. Wah, tapi kok kayaknya agak kurang nampak gitu ya, ngeblur gitu ya rasa senengnya dan Iya. semangatnya. Ayo, mana semangatnya Youth Frenzy? Kayaknya kita perlu main bentar nih Net sebelum kita mulai ibadah hari ini. Oke, bisa minta tolong dikecilin agak suaranya lagunya. Oke. Nah, clue-nya ini tuh gampang guys. Ini melatih fokus kalian aja sih. Jadi 1 tahun itu ada 12 bulan. Di bulan Januari, aku sama Net itu pergi ke Singapura. Kalau di bulan Mei, kalian pergi ke negara apa nih? Januari Singapura. Ya, Januari ke Singapura. Kalau Mei, Mei kemana kemana nih? nih? Nit? Negara, nama negara guys. Apa, Deo? Salah. Ayo, yang lain. Clue-nya apa lagi, Lis? Cluenya apa? Ya itu tadi 1 tahun 12 bulan guys. 1 tahun 12 bulan. Yaudah, aku kasih tahu ya. Apa? Amerika, bener nggak Nit? Bener nggak, Lis? Salah. Oke. Di bulan Mei kita pergi ke Laos. Terus kalau misalnya di bulan November kita berdua pergi ke negara mana nih? Ayo. Mana? Singapura lagi. Bagus, pintar. Fokus nih. Oke. Terus kalau di bulan apa nih kita mau pergi? Bulan Juli. Juni? Juli. Wah, benar. Wah, udah mulai fokus nih, Nate. Wah, Mau udah lanjut fokus apa ya. gimana nih? Mau lanjut gimana, guys? Sekali lagi ya, oke.
Jadi clue-nya itu 1 tahun ada 12 bulan. Oke. Di bulan apa nih kita mau pergi? Bulan Maret. Maret itu kita mau pergi ke Thailand. Terus kalau di bulan selanjutnya? Ya boleh deh, April ada yang Boleh, request April. Kemana? Bener nggak Nit? Bener nggak Lis? Bener. dong. Udah tahu nggak kalian guys tadi gamesnya? Tahu nggak cara mecahinnya? Iya, jadi aku kasih tahu aja ya guys. Tadi kan aku bilang di bulan Januari itu aku pergi ke Singapura ya. Jadi bulan Januari itu bulan ke-1. Jadi kita ambil S-nya guys. 1 S Singapura. Paham? Nah, begitu juga di bulan lain-lainnya. Oke, Net. Oke, kayaknya sudah fokus semua nih teman-teman. Dan pastinya kalian sudah siap kan buat ngikutin ibadah? Ada yang ingat nggak tema bulan kita saat ini? Ayo, apa guys? Ada yang ingat? Apa yang keras? Gak denger guys. Nice try, betul-betul. Kalau judul minggu lalu, apa guys? Judul ibadah minggu lalu. Apa? Oh, benar. Yuk. Benar, but first try. Sip, pada ingat semua ya. Bulan ini kita akan bahas nice try. Nah, pada bulan September ini kita bakal belajar tentang value baru, yaitu positive vibes. Gimana sih Nate, positive vibes itu? Ya gampang lah, positive vibes itu adalah gimana sih cara kita menyalurkan hal-hal positif lewat perkataan, perbuatan, sikap, ekspresi, sekalipun di kondisi yang sulit. Wah, mantep banget tuh Nate. Oh ya, jangan lupa ya nanti di akhir ibadah kita juga akan ada activity yang pastinya seru Pol. Tapi sebelum itu kita fokus ibadah dulu dan fokusnya itu nggak cuma di minggu ini aja ya guys. Pastikan fokus itu juga ada di minggu selanjutnya. Mantep banget tuh, firman hari ini akan berjudul Effortless yang akan dilayani oleh Tante Eli. Oke, tepuk tangannya dong guys. Oke, bisa nih kalian siapin catatan, pikiran, hati buat menerima dan menerapkan firman Tuhan hari ini. Tetap fokus ya guys, HP jangan lupa di mute. Semua sosmed ditutup dulu, stop scroll IG, scroll TikTok, live TikTok, sebagainya. HP-nya digunakan untuk catat, di notes aja ya. Kita siapkan hati dan diri kita untuk ibadah hari ini. Tanpa berlama lagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menibahkan kami di sini. Sebentar lagi kami akan beribadah. Berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Enjoy the service guys. Semuanya yuk kita bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Boleh yuk maju dong. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia,
semuanya masih semangat untuk bersorak-sorak untuk nama Tuhan. Amin.
bersyukur Tuhan buat kasih, kemurahan, kebaikan-Mu yang gak pernah ada habis-habisnya buat kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini setiap kami anak-anak-Mu, kami masih mendapat kesempatan kalau kami mau sama-sama datang di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan itu ada pertolongan, di dalam hadirat Tuhan itu ada jawaban, di dalam hadirat Tuhan itu ada kemenangan buat setiap kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu buat setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur pada sore hari ini. Sebentar kami juga mau kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami perlu firman karena kami tahu firman itu yang menguatkan kami. Firman itu yang menasehati hidup kami. Firman itu yang membuka pikiran kami. Supaya semakin hari kami boleh semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami. Roh Kudus Engkau yang mengurapi setiap kami di tempat ini. Mengurapi hamba yang akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Mengurapi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini, yang sama-sama kami belajar. Engkau yang membuka pengertian kami supaya kehendak-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Sebelum duduk, berikan apresiasi dong buat teman-teman semua yang sudah melayani hari ini. Semangat dong guys, apresiasinya bisa sekali lagi berikan apresiasi yang semangat. Puji Tuhan. Shalom Youth Frenzy. Wow, bagaimana nih kabar kalian semua? Masih semangat? Aduh, mana suaranya ini ya? Masih semangat? Lebih lagi, volume semangatnya coba bisa dinaikin lagi. Masih semangat? Yes, ya luar biasa ya. Boleh ada lagi di tengah-tengah kalian yang muda itu katanya penuh semangat gitu ya. Dan hari ini kita mau belajar seperti tadi ya, dikatakan bahwa di dalam bulan ini kita punya tema nice try gitu ya. Dan saya mau ngawalin gitu, waktu dulu saya muda gitu, kok nggak enak ya. Rasanya kalau kamu dulu muda itu seolah-olah sekarang sudah tidak muda lagi. Yang penting semangat saya masih selalu muda, amin. Ya dulu kalau waktu saya muda, ada sebuah, kalau sekarang bilangnya quotes gitu ya. Nggak tahu ini kalian-kalian yang Gen Z ini tahu pernah dengar nggak quotes ini? Bisa ditampilin buat teman-teman Mulmed. Next. Nah, ini ada yang pernah dengar? Ada yang pernah tahu? Quotes-nya itu ya, kalau dulu bilangnya moto atau yang sekarang itu kerennya bilangnya quotes gitu ya. Bilangnya gini, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, enak tenan gitu ya. Enak bener gitu ya. Katanya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu. Ya kira-kira bisa? Apa kira-kira mungkin terjadi gitu ya. Kalau mungkin kalau sekarang orang bilang waduh ya ini namanya ini cita-citanya orang halu gitu ya. Maunya kalau masih muda nggak mau kerja, nggak mau susah-susah, maunya foya-foya aja. Tapi nanti tua bisa kaya raya, dari mana gitu coba ya kaya rayanya, dan mati masuk surga ya. Ini quotes-nya orang halu gitu ya teman-teman ya. Tapi yang kita mau belajar hari ini yang benar, saya yakin teman-teman pernah dengar yang quotes yang seperti ini. Next. Nah ini katakannya apa? Bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Atau ada yang bilang salah, mestinya yang betul itu gini loh. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ya whatever ya yang mana gitu ya. Tapi yang intinya dari hal ini adalah, intinya apa sih? Ini yang benar, kalau mau berhasil ya itu harus ada apa? Ada usahanya, bukan kayak quote yang halu tadi ya. Jadi usaha itu nggak akan mengkhianati hasil, atau bisa dikatakan hasil itu nggak akan mengkhianati usaha. Artinya saat kita sudah berusaha keras, kita berusaha dengan terbaik, itu pasti juga ada hasil yang terbaik gitu. Jadi kalau mau berhasil itu intinya harus ada apa?
harus ada usahanya gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang berkata gini, loh tapi ada loh gitu ya. Mungkin ada yang berkata gini, ada loh orang yang nggak usah usaha susah-susah bisa kok dapat hasil yang besar gitu ya. Contohnya gitu ya. Tahu-tahu dapat SMS, selamat, Anda menjadi pemenang, mendapatkan hadiah kulkas 5 pintu gitu ya mungkin lah. Itu kan dapat sesuatu yang luar biasa, tidak perlu usaha gitu. Mungkin adalah itu teman-teman itu namanya apa? Namanya apa? Ya itu mungkin hoki gitu ya, tapi gitu ya ingat gitu ya. Kayak yang namanya hoki atau kebetulan itu kira-kira persentase terjadinya berapa? Kecil banget gitu ya. Mungkin selama kita hidup belum tentu sekali kejadian atau mungkin pernah sekali kejadian gitu ya. Tapi apakah bisa terjadi kalau hoki terus menerus hidupnya hoki? Menunggu hoki itu datang di dalam hidup kita terus kita tidak melakukan apa-apa bisa? Nggak akan bisa gitu ya. Katakan bahwa life is going on gitu ya. Nggak bisa hidup kita ini jalan terus kalau kita nggak mau lakuin apa-apa, cuma nunggu keberuntungan itu datang. Ya siap-siap aja nunggunya entah sampai kapan gitu ya. Dan kita hari ini mau belajar tentang usaha atau kenapa sih gitu ya. Kalau kita ini mau hidup yang baik, mau berhasil, kenapa kok perlu usaha ya. Kita mau lihat dari basicnya dulu gitu ya. Kita bersyukur gitu ya, kita punya jadi anak-anak Tuhan, kita punya firman Tuhan itu luar biasa gitu. Apapun di dalam kehidupan ini semua itu jawabannya ada kok di dalam firman Tuhan. Ya kenapa kita itu perlu berusaha. Jadi yang perlu teman-teman tahu gitu ya bahwa dari semula Tuhan ciptakan manusia itu memang sudah blueprintnya itu harus apa? Berusaha. Ya, kita buktikan ya, kita buka di Kejadian 2 ayat 15. Ya, waktu Tuhan awal mula menciptakan manusia, siapa manusia yang awal diciptakan Tuhan? Adam ya. Nah ini firman Tuhan dikatakan begini di Kejadian 2:15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu yaitu siapa? Adam dan Hawa dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sejak manusia diciptakan, waktu manusia Adam Hawa belum jatuh dalam dosa itu memang sudah Tuhan katakan bahwa dia harus apa? Mengusahakan. Ditempatkan Tuhan di Taman Eden memang tapi harus mengusahakan taman itu. Next kita lihat lagi. Di pasal berikutnya, ini kejadiannya setelah manusia jatuh dalam dosa. Di Kejadian 3 ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil gitu ya. Lebih-lebih setelah manusia jatuh dalam dosa, diusir Tuhan dari Taman Eden, ya dia harus apa ditegaskan sekali lagi, bahkan harus berusaha lebih keras lagi gitu ya. Dan kalau kita ngomong usaha apa sih usaha itu yang seperti apa sih? Apa artinya usaha gitu ya? Ya bisa kita lihat next. Nah, jadi ini loh yang namanya usaha. Usaha itu sesuatu yang diawali dengan apa? Adanya keyakinan dan kemauan gitu. Aku tahu gitu ya. Aku tahu gitu, aku harus melakukan ini gitu ya. Tahu, aku mau berhasil. Aku yakin kalau aku melakukan ini tuh aku berhasil. Lah itu dulu ada keyakinan, ada kemauannya dulu di dalam diri kita, tapi tidak berhenti sampai di situ gitu ya. Kemauannya kita, harapannya kita itu harus apa? Dilakukan gitu ya, dilakukan dan melakukannya itu gitu bukan sekedar pokoknya sudah tak lakukan gitu ya, lakukannya asal-asalan, lakukannya enggak sungguh-sungguh gitu ya, lakukannya ya sudah pokoknya aku sekali melakukan cukup, enggak. Tapi yang namanya usaha itu ya itu apa? Melakukan dengan apa? Totalitas dan konsisten ya, itu yang mesti kita ingat, itu baru namanya usaha. Lakukan, tapi lakukan dengan apa? Totalitas dan konsisten. Totalitas artinya apa? Lakukan yang terbaik gitu ya, lakukan yang terbaik. Sama mungkin tagline-nya di Youth Brand sih ya, yang saya ingat beberapa waktu lalu saya di sini katakannya apa tagline-nya? Enggak gini-gini aja gitu ya, enggak gini-gini aja. Wah itu keren banget gitu ya, itu benar banget gitu. Jadi itu namanya usaha, lakukan dengan totalitas dan konsisten. Artinya konsisten apa? Terus menerus lakukan. Maka kita akan peroleh yang namanya keberhasilan dan kesuksesan. Nah, itu baru dibilang usaha, yaitu punya kemauan, punya tekad dan lakukan dengan totalitas dan konsisten
konsisten itulah usaha dan pasti kita akan dapat keberhasilan dan kesuksesan. Ya, next. Yuk mari kita lihat ya gitu ya. Kalau kita sudah ngomong tentang usaha-usaha, kita lihat di Alkitab kita ada contoh gitu ya yang bisa membuat kita ngerti gitu. Oh ini loh bedanya tentang yang namanya effortless gitu ya. Seperti yang judulnya effortless dan effortful gitu ya. Mana tentang yang effortless, orang yang nggak mau usaha atau usahanya kurang, dengan yang berusaha penuh gitu. Dan kita bisa bedain hasilnya dari itu. Teman-teman kita bisa buka di Yohanes 5. Yohanes 5 dari ayat yang 1 sampai 7, tapi saya tidak akan baca semuanya. Mungkin teman-teman sudah sering dengar cerita ini ya. Ceritanya tentang di Yerusalem itu ada sebuah kolam yang namanya kolam Bethesda. Pernah dengar? Pernah dengar? Ya, saya lihat banyak ya. Nah, berarti kalian pernah dengar gitu ya, pernah baca mungkin di firman Tuhan ya, tentang cerita yang tentang di kolam Bethesda. Ceritanya apa? Di Yerusalem ada sebuah kolam yang namanya kolam Bethesda. Dikatakan di sana punya 5 serambi dan di serambinya itu isinya adalah apa? Orang-orang yang sakit gitu ya. Banyak orang yang sakit, ada yang buta, ada yang lumpuh, ada yang timpang dan sebagainya. Dan di sana itu kenapa mereka menunggu di sana? Karena ceritanya kalau di kolam Bethesda itu sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun menggoncangkan airnya kolam itu, siapa yang paling cepat masuk di dalam kolam pada saat airnya baru bergoncang itu pasti akan sembuh. Ya, seperti itu. Yuk kita lihat di ayat 5 sekarang ceritanya. Di ayat 5 dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ya, jadi kita mau belajar ya, kita lihat dari cerita ini ya. Tadi ada orang sudah sakit berapa tahun? 38 tahun gitu ya. Waktu ditanya Tuhan, "Apakah maukah kamu sembuh?" Jawabnya apa? "Enggak ada orang yang mau nurunkan aku ini ke dalam kolam itu loh Tuhan. Dan kalau aku kalau aku mau menuju kolam itu, pasti orang lain sudah mendahului aku." Ini jawabannya dan kita mau belajar. Ini dari kisah ini kita bisa belajar yaitu ini ciri-ciri orang yang effortless gitu ya. Ciri-ciri orang yang enggak mau usaha sebentar ya. Ya, next bisa. Nah, ini ciri-ciri orang yang effortless gitu ya, yang enggak mau usaha gitu. Yang pertama yaitu apa? Suka negative thinking gitu ya. Merasa berpikir, wah wis percuma gitu, nggak mungkin berhasil gitu ya. Nggak akan bisa lah, aku nggak mungkin bisa, nggak akan berhasil. Karena itu dia nggak mau berusaha. Coba tadi teman-teman lihat ya, yang di ayat 7b tadi yang terakhir, dia bilang apa sama Tuhan Yesus? Katakan, sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saya mau tanya dulu, menurut teman-teman ya, dia ngomong gini nih, kira-kira dia pernah mencoba, dia sudah berusaha menuju kolam itu enggak? Sudah atau belum? Belum, betul ya, betul sekali belum. Saya ini cuma bayangkan, baca firman Tuhan itu saya membayangkan gitu ya, ceritanya teman-teman visualisasikan gitu. Bayangkan aja gitu, kalau dia dikatakan tadi yang sakit itu kan bukan dia sendirian, betul? Yang sakit itu loh orang banyak lainnya juga sakit, bukan dia sendiri yang sakit gitu kan. Ada yang buta, ada yang juga lumpuh gitu. Dikatakan dia berbaring di situ. Berapa lama tadi? 38 tahun ya. Coba bayangkan. Misalkan dia itu mau mencoba aja gitu ya, mungkin sekali, mungkin dengar airnya bergoncang gitu, mungkin dia menggelundungkan badannya, pokoknya dia berusaha gitulah. Mungkin dia sudah menggelundungkan badannya, ada orang yang kecepatan, dia kan sudah berpindah itu. Bayangkan kalau itu terjadi 38 tahun, bisa dia sudah ada di ujung kolam dong gitu kan. Jadi dia ini pastinya nggak melakukan apa-apa, dia tetap berbaring di situ, dia cuma mikir, percuma kalau aku menuju kolam itu
Pasti sudah keduluan orang lain dan itu membuat dia tidak berbuat apa-apa ya. Kenapa tadi sudah berpikir negatif dulu, nggak mungkin lah, nggak bisa lah gitu. Kayak yang minggu lalu ya sama kayak Pak Iri sudah belajar tentang apa katanya tadi? Coba aja dulu gitu ya, coba dulu gitu dan kalau orang minggu lalu kita sudah belajar apa sih penghalang orang untuk mencoba, masih ingat apa aja yang jadi penghalang orang akhirnya kok nggak mau nyoba itu karena biasanya karena apa? Ya takut gagal, tapi juga bisa ada apa? Ya overthinking, nggak pede gitu ya, males gitu, terus nggak mau takut ada resikonya dan juga mungkin punya trauma, tapi intinya tidak mau bergerak karena apa? Sudah negative thinking dulu gitu dan ciri orang yang effortless yang kedua yaitu itu suka playing victim gitu ya, selalu merasa dirinya ini yang jadi korban gitu ya, rasanya menjadi orang yang paling menderita sedunia gitu ya. Kalau dari kita ini tadi kita lihat padahal bukan dia tok loh yang sakit, semua yang di situ itu juga sama-sama sakitnya gitu. Tapi waktu Tuhan Yesus tanya gitu ya, kan aneh, Tuhan Yesus tanya apa tadi? Maukah engkau sembuh gitu ya. Kalau ditanya gitu harusnya jawabannya apa? Nah, tanya jawabnya ada mau atau enggak gitu kan, cukup itu. Tapi dia jawabnya apa? Tuhan, enggak ada orang lain yang mau nurunkan aku ke kolam itu waktu airnya goncang. Jadi orang kalau yang effortless ini biasanya ciri-cirinya apa? Dia suka playing victim, artinya apa? Suka menyalahkan orang lain, suka menyalahkan keadaan gitu ya, enggak sadar diri gitu. Tapi dia melihat orang lain yang salah, keadaan yang salah, itu yang membuat aku enggak bisa gitu ya. Itu yang membuat aku enggak bisa maju, aku enggak bisa berusaha gitu. Dan kita lihat hasilnya apa? Hidupnya menderita begitu lama, betul? Tadi dikatakan sudah berapa tahun? 38 tahun, hidupnya enggak pernah ada progresnya, enggak pernah ada kemajuannya, enggak pernah ada perubahannya, ya bahkan mungkin keadaannya bisa jauh lebih buruk dari semula, betul? Ya, bayangkan aja kalau kalian tahu ya, kalau orang yang sakit gitu ya, enggak sampai enggak bisa bangun, harus berbaring terus gitu, kira-kira apa yang terjadi? Karena kulit punggungnya ini bisa lecet, betul? Ya kadang-kadang orang yang sudah benar-benar nggak bisa sakit, nggak bisa bangun sama sekali kan dimiringkan lah, apalah dirawat seperti itu biar nggak lecet. Nah, bayangkan kalau orang ini dikatakan berbaring terus 38 tahun gitu. Dia pasti apa? Nggak pernah berubah keadaannya, mungkin malah semakin parah lah. Dari sini kita belajar ya, mari cek diri kita masing-masing gitu ya. Apakah aku ini gimana? Apakah masih ada ciri-ciri effortless itu di dalam diriku? Enggak sih, ya sukanya berpikir negatif gitu ya, sukanya playing victim, menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan gitu. Misalkan kalau kalian sekolah gitu nilainya kok enggak pernah bagus ya, nilainya itu enggak pernah bagus gitu ya, karena jarang belajar. Tapi yang disalahkan apa? Iya, aku malas belajar karena orang tuaku enggak bisa kasih aku fasilitas yang baik gitu ya. Teman-temanku laptopnya sudah canggih, laptopku lemot sekali, wes malas percuma aku enggak belajar gitu ya, karena keadaan itu enggak mendukung aku gitu lah. Ini ciri-ciri orang yang effortless gitu ya. Belum lagi mungkin yang sudah kuliah gitu ya. Waduh, kenapa kok semester ini IP-nya jeblok banget gitu ya. Mungkin kayak permainan ular tangga aja, serut gitu ya, langsung turun ke bawah. Ya ini salah itu, aku baru diputuskan sama pacarku, jadi aku galau, aku enggak bisa fokus, aku enggak bisa mikir lah. Itu loh orang yang effortless selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Yuk cek diri kita masing-masing dan yuk kita bandingkan. Satu lagi kisah yang menceritakan di Markus 10. Kita mau lihat di Markus 10 ya, bedanya. Kalau tadi kita sudah lihat contoh yang effortless, kita akan lihat contoh orang yang effortful gitu ya, yang mau berusaha dengan sangat keras. Di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya, cerita ini juga mungkin teman-teman sudah banyak yang pernah dengar gitu. Dikatakan waktu Tuhan Yesus itu mau keluar dari kota Yeriko, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dan ada orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Terus di pinggir jalan itu ada seorang pengemis buta yang namanya Bartimeus gitu ya. Ada seorang pengemis buta yang namanya Bartimeus gitu. Tahu kan orang buta kayak apa? Ya orang buta ya dia nggak bisa ngelihat gitu. Mungkin kalau mau jalan cepet-cepet menuju suatu tempat, sesuatu yang dia belum hafal juga nggak akan mudah gitu. Kita mau lihat dari mulai ayat yang 47.
Ayat 47 firman Tuhan begini bunyinya, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, next dulu yang di gambarnya itu bisa. Ya, jadi yang pertama ini loh, ini ciri-cirinya orang yang effortful gitu. Nah, cirinya orang yang effortful itu, bentar ya, dikatakan tadi didengarnya bahwa itu ada Yesus. Jadi begitu dia tahu ada kesempatan, dia dengar ada Yesus, padahal dia nggak ngelihat ya, dia punya keterbatasan nggak bisa melihat. Tapi dia dengar ada Yesus lewat di situ, artinya apa? Dia tahu ada kesempatan, dikatakan mulailah dia apa? Berseru, artinya apa? Dia melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan, karena dia kepengen apa? Orang ini pasti apa? Kepengennya sembuh. Dia tahu dia kepengen sembuh dan dia dikatakan begitu ada kesempatan yang dia lakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan walaupun punya keterbatasan gitu ya kan, dia buta gitu ya. Yesus lewat, bayangkan ya, Yesus lewat diikuti murid-muridnya gitu. Muridnya Yesus ada berapa? 12, itu sudah banyak. Terus dikatakan apa? Dan berbondong-bondong orang mengikuti Yesus. Jadi pasti banyak ya, kalau orang seperti itu pasti apa? Mungkin Yesusnya itu di tengah-tengah gitu ya, banyak yang dikerumunin murid-muridnya, dikerumunin lagi orang banyak gitu. Dan kalau orang banyak itu kira-kira bisa jalan, itu bisa dengan mulutnya diem, enggak ngomong. Ya enggak gitu ya, pasti ngomong gitu ya, mungkin kayak sekumpulan tawon gitu lah. Itu keadaannya dan orang ini dia punya keterbatasan, dia buta. Dia enggak akan mungkin begitu Yesus lewat, dia akan tahu di mana tepatnya Yesus berada. Dia bisa lari menerobos kerumunan itu, ya dia enggak bisa lakukan itu. Dia punya keterbatasan. Tapi kita lihat apa yang dilakukan orang ini. Dia tahu dia punya kesempatan, dikatakan mulailah ia berseru gitu. Jadi dia bukan cuma ngomong Yesus tolong gitu, mungkin dengan merengek, menangis dalam hati, enggak. Tapi dikatakan dia berseru, artinya dia bisa melakukan yang bisa dia lakukan apa? Dia lari menerobos enggak akan bisa. Yang masih dia punya apa? Dia punya suara dan itu dia gunakan dengan dia mulai berseru. Berseru artinya apa? Berteriak. Dia berusaha berteriak sekencang-kencangnya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pada saat dia berteriak pertama, kira-kira Yesus sudah dengar apa enggak? Kita lihat di ayat berikutnya, yang ayat 48. Dikatakan, bahkan ayat 48 bilang gini, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Lah ini loh teman-teman, cirinya orang yang effortful itu loh. Ya, dia lihat kesempatan, dia berusaha lakukan terbaik walaupun ada keterbatasan. Yang kedua, sudah berusaha lakukan yang terbaik, tetap aja ternyata ada halangannya gitu ya, malah ditegur orang, sudah diam gitu ya, sudah kamu diam. Yesusnya mungkin di tengah-tengah belum sempat dengar, dia sudah dimarahin orang banyak gitu. Tapi saat dia mendapatkan halangan itu, apa yang dia lakukan? Atau mungkin dia langsung mundur, ya sudahlah, wes mungkin bukan nasibku gitu ya, terus dia sudah menyerah, enggak. Tapi dikatakan apa? Dia semakin keras berseru ya. Next, bisa ke gambarnya lagi yang tadi. Ya, ini ciri orang effortful yang kedua gitu ya. Tidak menyerah sekalipun ada halangan, malah berusaha semakin keras. Lah, itu loh teman-teman yang mesti dicatat, itu orang effortful gitu ya. Sudah merasa aku sudah lakukan yang terbaik, tapi kok tetap masih ada halangan. Apakah kita mundur, menyerah? Enggak. Tapi apa? Lakukan dengan usaha yang lebih keras lagi ya. Sekalipun ada halangan, berusahalah lebih keras. Kita baca di berikutnya yang ayat 49 hingga akhirnya dikatakan, akhirnya karena dia berusaha berseru semakin keras sampai pada akhirnya Yesus itu mendengar. Dan saya yakin dia berserunya mungkin tidak sekali, tapi dia terus semakin keras berseru-seru sampai yang menjadi tujuannya itu tercapai. Sampai Yesus mendengar. Di ayat 49 dikatakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau.
Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ia merespon dengan begitu cepat saat tahu apa yang menjadi tujuannya. Wah, sudah kelihatannya sudah ada jawabannya. Dia merespon dengan begitu cepat. Dan ayat 51 dikatakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, ya di sini teman-teman bisa lihat ya, beda banget kan sama orang yang tadi yang di pinggir kolam Bethesda yang 38 tahun terbaring sakit itu ya. Waktu Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Dia dengan tegas menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat gitu. Jadi tolong balik lagi ya teman-teman ke ya. Yang ketiga, ciri orang yang effortful itu apa? Dia tahu gitu ya, dan punya visi yang jelas, punya tujuan, punya goal yang jelas gitu. Jadi waktu Yesus tanya, dia dengan segera bisa menjawab, supaya aku dapat melihat. Dia tahu apa yang jadi tujuannya, dia punya goal yang jelas, dia punya orang yang punya visi. Itulah orang yang effortful. Jadi penting banget kita punya goal yang jelas dalam hidup kita punya tujuan, kita tahu visi kita ini mau kemana. Itu yang membuat kita bisa menjadi orang yang effortful. Dan yang luar biasanya lagi, kembali kita di ayat yang terakhir, di ayat 52 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, dan satu yang luar biasa teman-teman lihat dari kisah ini. Bartimeus tadi yang pengemis yang buta, setelah dia disembuhkan gitu ya, setelah dia bisa melihat gitu ya, dia bukan jadi orang yang terus lupa sama Tuhan. Tapi orang yang effortful ini tadi karena punya kemauan yang keras dan yang lebih luar biasanya lagi. Saat dia bisa melihat, bukan dia langsung segera pergi. Dia berbahagia bisa melihat, waduh karena aku bisa melihat, aku kepengen mungkin jalan-jalan gitu ya. Lihat tempat yang dulu aku enggak bisa lihat, enggak. Tapi dikatakan apa? Dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya itu dia, ini yang dilakukan oleh Bartimeus ya. Setelah dia mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Dia katakan dia tetap mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Artinya memberikan hidupnya buat Tuhan. Karena dia tahu bahwa Yesus yang sudah menolong dia. Dan ini yang luar biasa yang kita teman-teman mesti cek diri kita masing-masing. Ciri-ciri apa sih yang ada pada di dalam hidupku ini? Apakah aku orang yang effortless atau aku ini jadi orang yang sudah effortful gitu ya. Dan kabar baiknya teman-teman ya, kalau mungkin saat ini dari teman-teman kalau udah cek diri kalian terus masih merasa iya ya, aku ini kurang ya usahanya ya. Mungkin aku ini masih jadi orang yang gampang menyerah gitu ya, gampang menyerah, gampang putus asa masihan gitu ya. Tapi ada kabar baiknya ya teman-teman. Kayak tadi ya ceritanya kembali ke, sebentar. Ya, dikatakan kalau kita cek hidup kita ini kita masih seperti itu ya, masih kurang rasanya usahaku, aku ini masih gampang menyerah, aku ini gampang putus asa kalau aku ngadepin halangan gitu. Tapi percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada pertolongan. Kita coba balik lagi di Yohanes 5 tadi ayat yang 8 dan 9. Apa yang terjadi sama orang tadi itu yang sudah 38 tahun berbaring di pinggir kolam Bethesda tapi tidak pernah terima kesembuhan. Kata Yesus kepadanya, ayat 8, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Jadi teman-teman, saat mungkin orang yang effortless ini, tapi dia berjumpa dengan Yesus, dikatakan Yesus mau mengajar dia untuk meninggalkan segala yang enggak baik itu tadi seperti di ayat 8, apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya. Tuhan Yesus enggak bilang, sudah aku langsung, ya kamu sudah sembuh enggak, tapi dia bilang apa? Bangun gitu ya, bangun dulu. Bangun artinya apa? Harus bangkit dari apa yang keterpurukannya dia saat itu. Tuhan mau mengajar dia untuk apa? Untuk berusaha dulu gitu ya. Lakukan bagianmu, tunjukkan usahamu. Kayak Tuhan Yesus perintahkan dia apa? Bangun. Dan puji Tuhannya, mungkin orang ini dengan ketemu Yesus dia sadar dan dia mulai berusaha untuk bangun ya. Kalau dia lihat angkat ayat 39 dikatakan dan saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya. Kapan dia sembuh? Pada saat dia memutuskan aku mau bangun. Ya,
itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Putuskan, bangkitlah dari segala keterpurukanmu mungkin. Bangkitlah dari segala mungkin yang kamu yang masih kurang usaha-usaha apa yang masih kurang kamu lakukan dengan lebih lagi. Bangkit dari segala keterpurukan itu. Terus dikatakan Yesus ngomong bangun gitu ya. Setelah dia bangun, angkat tilammu gitu. Artinya apa? Angkat tilam itu apa sih? Kayak tikar ya, yang tempatnya selama ini ya berbaring. Artinya apa? Tinggalkan gitu ya, segala angkat itu sudah. Jangan berbaring lagi, tinggalkan segala apa? Mungkin zona nyaman atau hal-hal yang membebani kita selama ini yang membuat kita tidak mau berusaha. Ya mungkin tadi itu bisa rasa malas lah gitu ya, bisa rasa yang gampang patah semangat. Kalau kita tahu apa yang menjadi beban kita, angkat itu gitu ya, buang itu. Ya kita mulai angkat keluar dari zona nyaman kita, angkat apa yang menjadi tilam yang selama ini membuat kita nggak mau tinggalkan itu, mulai angkat itu semua dan terakhir Tuhan katakan berjalanlah gitu. Artinya apa? Lakukan gitu ya, mulailah melangkah ya, lakukanlah gitu, mulailah melangkah mungkin dengan langkah kecil. Dia mungkin yang sudah lama berbaring 38 tahun, kira-kira jalan gampang apa enggak? Yang pasti enggak akan segampang itu gitu. Berjalan itu artinya mulai melangkah, mungkin harus dengan dulu merangkak, tapi dia mulai bergerak maju lah. Itu yang mesti kita lakukan gitu. Mulailah melangkah, bergerak maju dengan apa? Fokus melihat apa yang di depan gitu ya. Fokus melihat apa yang di depan, dan ini yang Tuhan Yesus ajarkan buat orang yang tadi yang effortless itu, dan itu yang juga Tuhan mau ajarkan buat setiap kita. Yuk bangun gitu, bangkit dari segala apa yang menjadi keterpurukanmu, angkat tilammu, keluar dari zona nyamanmu, angkat semua hal-hal yang menjadi bebanmu itu, dan mulailah lakukan langkah-langkah kecil. Ya saat kita mulai melangkah, mungkin langkah kecil, langkah semakin besar, lama-lama kita pasti bisa berlari, amin. Ya, dan jangan lupa gitu ya, kita sudah belajar, kita harus usaha melakukan ini, dan kita harus jadi orang yang berusaha. Tapi ada hal yang nggak boleh pernah kita lupa gitu ya. Nah ini, di atas segala usaha yang kita lakukan itu jangan pernah lupa, yaitu yang terutama adalah libatkan dan utamakan Tuhan dan kebenarannya. Itulah kunci keberhasilanmu ya. Ini yang membedakan buat setiap kita jadi anak-anak Tuhan gitu ya. Bahwa kita punya Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa. Amin. Ya, itulah Tuhan kita gitu. Kalau kita usaha bukan berarti kita berusaha dengan kekuatan sendiri, tapi kita libatkan dan utamakan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mungkin banyak teman-teman sudah sering banget dengar ayat ini dan harusnya hafal. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya Tuhan mau kita apa? Kita belajar tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya apa? Kita berpedomannya harus pada apa? Kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa? Kita tidak terus tinggal tetap di dalam dosa gitu ya. Mungkin orang sekali-kali hidup selama kita hidup di dunia ini ya bisa gitu ya. Oh, berdosa karena iya ya aku salah, aku bohong gitu, dosa, kita segera minta ampun. Tapi beda gitu. Kalau dikatakan berdiri di jalan orang berdosa, artinya apa? Dia tinggal tetap sengaja ada di dalam dosa, sudah tahu dosa, tapi dia tetap hidup di situ, dia tetap berdiri di situ dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Perhatikan pergaulanmu gitu, perhatikan pergaulanmu, dengan siapa kita bergaul. Kalau kita tahu punya teman-teman yang toksik mungkin gitu ya, orang-orang mungkin yang suka ngegosip, suka ngomongnya kotor, ngomongnya enggak benar gitu. Mungkin sukanya ngomongin yang pornografi dan sebagainya. Dan kalian tahu itu adalah bukan hal yang benar. Firman Tuhan mengingatkan kita jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang menerungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ini janji firman Tuhan buat kita. Saat kita mau hidup di dalam kebenarannya, kita hidup di dalam merenungkan firman Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan memberi jaminan bahwa apa saja yang kita lakukan Tuhan membuat apa?
berhasil. Dan satu lagi di Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Lah ini orang yang mengandalkan Tuhan, itu Tuhan kasih jaminan juga bahwa hidupnya itu tidak pernah kering dan nggak pernah berhenti menghasilkan buah. Saya mau tutup dengan, beberapa hari yang lalu saya menemukan uploadan ini di medsos seseorang gitu ya. Di medsos yang namanya Pastor Ashley ini ya. Dan saya sangat diberkati banget, dan minggu lalu saya baru ikut Women Conference gitu di Jakarta, dan boleh bertemu dengan beliau ini menjadi salah satu narasumber di acara itu gitu ya. Dan saya waktu ketemu orangnya, ngeliat orangnya itu begitu sederhana gitu ya. Orangnya penampilannya sederhana, orangnya juga cara ngomongnya juga bukan orang yang ngomong kayak enggak membumi, enggak. Dia pun dari latar belakangnya bukan mungkin orang yang sudah dari ini, enggak. Tapi dia punya latar belakang keluarga yang enggak cukup baik gitu ya, dengan keluarganya, dengan ekonomi juga yang susah, tapi gitu ya di saat ini hidupnya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dan kalau dari kesaksian beliau dikatakan bahwa mungkin teman-teman ada juga yang banyak yang follow gitu ya IG-nya ini, bahwa dikatakan bahwa apa yang sekarang dia lakukan ini, dia suka memposting tulisan-tulisannya dia itu sebenarnya dari hal nggak kesengajaan. Dia itu kalau dikatakan, aku kalau baca firman gitu, tak tulis ini ditulis apa yang jadi poin-poinnya, dia rasa dapat apa, dia tulis gitu ya. Dia mulai tulis di buku catatannya, itu jadi berkat buat dia, poin-poinnya itu dia tulis ya. Seperti contohnya seperti yang teman-teman lihat ini. Dan akhirnya lambat laun dia mulai berpikir, aku kepingin ini juga buat nggak memberkati aku aja, memberkati orang lain. Jadi mulailah dia posting di media sosial, dan ternyata dengan apa yang dilakukan itu, mungkin hal kecil yang dilakukan itu menjadi hal yang luar biasa, memberkati banyak orang. Sekarang punya followersnya begitu banyak karena banyak yang merasa terberkati, dan saya merasa terberkati dengan apa yang saya baca ini, dan itu relate banget dengan apa yang kita bahas hari ini. Dikatakan bahwa semua hal yang berhasil itu perlu kesengajaan ya. Kesengajaan itu apa ya? Tadi itu yang kita bahas itu apa? Usaha gitu ya. Segala yang berhasil itu perlu kesengajaan gitu ya. Ya saat ini teman-teman pasti dong punya apa sih yang kepingin berhasil di dalam hidupmu gitu ya. Mungkin kepingin ada yang aku kepingin berhasil di dalam studiku. Aku kepingin berhasil di dalam aku lebih baik lagi hubunganku dengan orang tuaku. Mungkin aku ingin berhasil. Mungkin buat teman-teman yang sudah mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan, itu juga harus menjadi goal teman-teman bahwa aku juga mau jadi orang yang berhasil di dalam pelayananku, apa yang Tuhan sudah percayakan kepadaku. Itu dikatakan bahwa semua yang berhasil itu perlu kesengajaan, perlu usaha, dan di situ dia catat bahwa yang namanya usaha itu artinya gitu ya, dikasih kuning-kuning itu ya, butuh yang namanya disiplin, butuh lagi yang namanya apa? Butuh namanya kerja keras, dan juga butuh yang namanya kerendah hatian. Artinya apa? Mungkin kita saat kita diproses, kita harus bisa rendah hati untuk kita mendengarkan nasihat orang, kita rendah hati untuk menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan. Itulah namanya usaha. Dan katakan bahwa nggak bisa cuma ngandelin kebetulan, tapi ada catatannya di bawah itu yang luar biasa, dikatakan gini, waktu banyak kesengajaan yang dibuat, justru lebih cepat kita ketemu dengan kebetulan-kebetulan. Nah itu loh teman-teman, keren banget gitu ya. Jadi kalau kita ini sudah mau lakukan dulu terbaik usaha yang kalian bisa lakukan. Dikatakan maka gitu ya, mungkin kita nggak sadar. Kita sudah lakukan tiba-tiba, oh iya ya, kok tiba-tiba aku dapat ini ya gitu ya. Seperti janji firman Tuhan, apa yang nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita pikir, itu yang Tuhan akan berikan buat setiap kita. Amin. Jadi lakukan gitu ya, dengan buat itu kesengajaan ini, lakukan usaha-usaha itu. Maka hal-hal yang luar biasa yang rasanya kayak kebetulan itu yang akan datang dalam kehidupan kita. Dan next slide yang terakhir. Ini yang mesti kita ingat juga, dia ngingetin tentang ini. Ya berdoa.
kayak tadi ya, mengutamakan Tuhan artinya berdoa, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu bukan satu-satunya hal yang harus dilakukan. Artinya apa? Setelah berdoa ya tetap kita perlu mikir gitu kan. Kita perlu buat rencana, kita perlu punya komitmen, kita perlu apa? Jalani, lakukan gitu kan. Lakukan dengan disiplin, kerja keras dan sebagainya. Tapi dikatakan urutan ke-1 yang harus berdoa itu adalah urutan ke-1 yang harus dilakukan. Artinya apa? Prioritaskan itu gitu ya. Prioritaskan, memang berdoa bukan satu-satu yang kita lakukan, tetapi berdoa itu harus jadi urutan ke-1 yang harus dilakukan. Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang bekerja di belakang layar. Amin. Dari usaha yang kita lakukan Tuhan bisa bekerja jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan katakan bahwa hanya di dalam Tuhan itu yang menjadi sumber segala hikmat. Dan saat kita berdoa, kita itu akan menarik kekuatan Tuhan. Kita akan menarik pertolongan Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Ya, itu yang saya rindu buat teman-teman semua, tetap semangat gitu ya. Memang untuk usaha itu butuh yang namanya pengorbanan, betul? Ya, mungkin ada banyak rasa sakitnya, banyak penderitaannya. Tapi jangan cuma fokus pada rasa sakitnya, jangan cuma fokus pada capeknya, tapi fokuslah pada hasil yang akan kita raih di depan. Seperti ayat yang menjadi ayat tema kita di bulan ini, saya undang teman-teman semua, yuk kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama baca ayat ini yang menjadi ayat tema kita sepanjang bulan September ini. Kita mau baca dengan suara yang keras di dalam Mazmur 126 ayat 6, 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Bisa sekali lagi semua tolong baca dengan suara yang keras ya. 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Ya, mari teman-teman, saat ini apa yang menjadi setiap kerinduan teman-teman? Apa yang berhasil di dalam hal apa yang teman-teman cita-citakan. Tapi percaya, andalkan Tuhan di atas segalanya. Buat komitmen di dalam hidupmu. Hidupku ini mau melakukan apa yang firman Tuhan sudah ajarkan. Dan aku percaya saat aku melangkah melakukan firman Tuhan, Tuhan itu yang akan membuat mujizat demi mujizat terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Bersamaku di
menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kami nggak akan mampu saat kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi saat kami mau berusaha dengan melibatkan dan mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami tahu itu yang menjadi kunci keberhasilan kami. Dan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang terindah seperti apa yang Kau janjikan, itu yang menjadi bagian setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar Kau yang memberikan kami itu semangat untuk kami terus melangkah, untuk kami terus berjuang, menggapai apa yang menjadi tujuan hidup kami, menggapai apa yang menjadi mimpi dan cita-cita kami di dalam penggenapan setiap janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang memberi kekuatan buat kami, Tuhan yang memberi kemampuan buat kami, dan Tuhan yang menolong kami untuk Roh Kudus itu yang selalu bekerja di dalam kami, Roh Kudus yang selalu menyertai di setiap langkah kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bersama dengan Tuhan hari depan yang penuh harapan itu yang menjadi bagian kami. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih bersama kita untuk sampaikan informasi-informasi penting untuk teman-teman semua. Tapi sebelum itu kita persembahan doa dulu ya guys. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita akan memberi persembahan. Berkati kami yang memberi persembahan ini dengan sepenuh hati, agar juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Oke, caranya masih sama ya guys. Kalian bisa masukkan ke dalam amplop persembahan, ke dalam kotak yang telah disediakan. Atau kalian juga bisa scan kris yang ada di layar atau di depan kursi kalian masing-masing. Sip banget nih, semuanya diberkati dengan firman hari ini. Boleh dong kita say thank you dulu buat Tante Eli yang sudah sharing dan memberitakan firman Tuhan hari ini. Boleh dong tepuk tangannya teman-teman. Thank you Tante Eli. Puji Tuhan nih, dari firman hari ini aku belajar jadi seseorang yang effortful. Terutama di dalam kuliahku ya guys. Kalau kamu gimana nih? Kalau aku yang penting adalah ada usaha dan adanya konsistensi. Dan harus melakukannya 100%. Sama-sama nih kayak kamu juga Liz. Oke, amin. Aku berharap kita semua tadi yang barusan mendengarkan firman Tuhan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, nanti kita juga bisa sharing nih guys satu sama lain di FC kita masing-masing. Oh ya, BTW FC minggu ini ada di mana aja Nate? Oke, yang North ada di hari Kamis. Oke. Tempatnya menyusul ya guys untuk North. Untuk West dan South di hari Rabu. Untuk tempatnya bisa menyusul atau di lewat grup masing-masing. Oke, yang Middle East suaranya? Oke, Middle East tempatnya di rumahnya Elisa. Ya, betul-betul. Di rumahku sama Maria di hari Rabu ya guys. Oke. Jangan lupa guys untuk join FC. Dengan adanya FC, komunitas ini yang saling membantu kita, saling support sama lain, saling menyemangati juga. Aku percaya dengan adanya FC atau komunitas yang baik akan membawa kita menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dan seturut dengan firman Tuhan. Sip, minggu depan kita juga masih ada ibadah di tempat ini ya guys, jam 5 dengan judul You Know Your Limit. Yang akan dilayani oleh Koben. Boleh nih kalian ingetin teman kalian yang ada di sebelahnya atau teman-teman FC kalian yang belum bisa hadir di hari ini buat join di ibadah minggu depan. Oke, ada juga nih informasi buat ibadah tanggal 30. Kita spill dikit ya guys. Akan ada berbeda sedikit di tanggal 30. Kita nggak cuman dilayani satu pembicara aja nih guys. Emangnya nggak cuma satu? Ada berapa nih? Ada 5? Bener nggak Nit? Betul sekali, ada 5 ya guys pembicara sekaligus. Nanti akan ada kolaborasi antara ketua-ketua Friendscom kita nih. Wah, pastinya ramai dan seru ya Nit ya? Pasti dong. Oke, nanti mereka bakal sharing nih guys secara bergantian mengenai firman Tuhan. Penasaran gak sih bakalan seseru apa?
Jadi diingat-ingat ya buat tanggal 30 buat join di ibadah di tempat ini, oke? Guys, jangan lupa minggu depan. Sekian sudah informasi penting dari kita sampaikan. Diingat ya guys, diingat baik-baik. Dan terima kasih. Happy Saturday, Happy see you next Saturday. week. God bless you guys. Semuanya yang kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan lagi. Semangat semuanya, amin. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oke, semua diberkati, yang diberkati boleh tepuk tangan dong yang paling meriah yang bisa kalian kasih. Oke, thank you guys. Yuk kita berdoa, kita tutup ibadah kita. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Kami sudah boleh beribadah pada sore hari ini. Kami ucap syukur atas genap kesempatan, atas waktu yang udah Tuhan kasih buat kami. Sehingga kami bisa menikmati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kiranya apa yang sudah jadi ibadah kami, apa yang jadi benih kebenaran firman yang sudah kami dengarkan juga bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi pribadi yang mau berusaha, kami mau jadi pribadi yang mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap effort yang kami kerjakan. Bukan menjadi seorang pribadi yang effortless, yang nggak mau melakukan apa-apa, bahkan stuck di tempat, nggak kemana-mana Tuhan. Kami nggak mau jadi pribadi yang demikian, karena kami percaya teman-teman Youth Friendship, teman-teman Friendship Members nggak akan jadi pribadi yang gini-gini aja ketika mereka mau melakukan apa yang jadi Tuhan mau. Berkati juga Tante Eli yang sudah berbagi dengan kami apa
apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah beliau renungkan, apa yang sudah beliau bagikan menjadi kekuatan buat kami, diberkati juga dalam segenap apapun yang dikerjakan di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, di dalam kesehatannya. Tuhan yang kasih yang terbaik buat Tante Eli dan juga keluarganya. Bersyukur Tuhan atas hari ini. Terima kasih berdoa juga buat teman-teman yang sudah menjadi volunteers pada ibadah kali ini. Percaya berkat Tuhan gak akan pernah meninggalkan kami, diberkati dalam setiap apa yang kami kerjakan, apa yang sudah kami kerjakan di ladang Tuhan juga gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sekarang kami mau pulang, mari kita buka kedua tangan kita dan kita terima berkat yang datang daripada Tuhan. Kami percaya apapun yang kau kerjakan di dalam sekolah, di dalam kuliah, di dalam pekerjaan, di dalam setiap apapun yang kau kerjakan, Tuhan yang akan genggam tanganmu dan apa yang akan dikerjakan menjadi kekuatan, menjadi berkat buat orang lain dan juga bisa menjadi dampak buat sekitarmu. Manapun kakimu melangkah, manapun juga kamu akan pergi, Tuhan akan menyertai, menjagai dan melindungi engkau. Terima kasih Tuhan, Kau yang juga karuniakan kesehatan dan juga masa depan yang gemilang buat teman-teman yang ada tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semuanya.